Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah. Salatu wassalaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'd. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Baiklah, kita masuki segmen yang pertama, yaitu materi singkat yang berkaitan dengan jenazah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Mulk ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an tersebut, dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan kepada hambanya adalah untuk sebagai ujian atau untuk menguji hamba yang tersebut. Siapa di antara hambanya yang banyak melaksanakan atau melakukan amaliyah kebaikan. Dan dia Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Kalau kita analisa ayat Allah tersebut, yang pertama, hak prerogatif yang menciptakan kematian dan kehidupan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tiada ada sesuatu pun di alam semesta yang mempunyai hak prerogatif untuk menghidupkan ataupun mematikan makhluk yang lainnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, kehidupan dan kematian diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai ujian buat kita. Ketika kita diberikan kenikmatan hidup di muka bumi Allah ini, maka siapa yang memanfaatkan kenikmatan tersebut dengan sebaik-baiknya dengan melaksanakan amaliyah kebaikan sebagai bekal untuk menghadapi peradilan Allah yang maha adil dan juga menghadapi kehidupan setelah kematian. Kalau kita sudah mengetahui bahwasannya kehidupan dan kematian adalah merupakan hak prerogatifnya Allah dan tidak ada sesuatu pun yang memiliki kekuasaan ataupun kekuatan untuk menghidupkan dan mematikan, maka kita sebagai hamba Allah yang dhaif, yang lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, setidaknya menyadari hakikat kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah mengatakan bahwasanya itu sebagai ujian buat kita ketika kita hidup di muka bumi Allah ini. Laksanakan amaliyah kebaikan kita. Tidak ada seorang pun di alam semesta ini yang bisa memprediksi kapan dan di mana masa akhir seorang hamba Allah tersebut. Dan hal ini telah Allah jelaskan di dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna as-sa'ata wa la yastaqdimun. Kata Allah, tiap-tiap umat itu, tiap-tiap manusia, tiap-tiap makhluk Allah itu ada masanya, ada ajalnya. Tidak ada yang baqa, tidak ada yang kekal di muka bumi Allah ini, semuanya bersifat fana. Lalu fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna as-sa'at, maka apabila telah sampai masa tersebut, masa telah dicukupkan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala hidup di muka bumi Allah ini, la yastakhiruna as-sa'ata, tidak ada yang bisa menundanya walaupun sesaat, tidak ada yang bisa mengulur-ulur waktunya walaupun hanya sesaat. Lalu apakah bisa dimajukan? Wala yastaqdimun, kata Allah, dan tidak akan mungkin bisa juga untuk dimajukan. Kehidupan dan kematian ketika tidak bisa diundur waktunya dan juga tidak bisa dimajukan waktunya, berarti sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-maut sirullah, kematian itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Apabila seorang hamba Allah telah dicukupkan nikmatnya hidup di muka bumi Allah ini, lalu berubah statusnya menjadi seorang jenazah ataupun mayit, maka kita sama umat Islam memiliki kewajiban terhadap saudara kita yang sudah dalam keadaan mayit tersebut.
Hal ini termaktub dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dalam hadis nomor 2162. Hadis dari Abu Hurairah mengatakan setidaknya ada 6 kewajiban seorang muslim terhadap muslim yang lainnya. Yang pertama, apabila saling bertemu maka ucapkan salam. Berkewajiban kita untuk mengucapkan salam. Yang kedua, apabila ada saudara kita yang mengundang kita maka penuhi undangannya. Yang ketiga, apabila kita dimintakan nasihat oleh saudara kita tersebut maka berikan nasihat kepadanya. Yang keempat, apabila saudara kita tersebut bersin maka saudara kita mengucapkan alhamdulillah, lalu kita yang mendengarkannya maka kita mendoakan saudara kita tersebut dengan mengucapkan yarhamukumullah. Yang kelima, apabila saudara kita tersebut dalam keadaan sakit maka kewajiban seorang muslim terhadap muslim yang lainnya adalah menjenguknya. Dan yang terakhir, apabila saudara kita tersebut meninggal dunia dan telah dicukupkan nikmatnya hidup di muka bumi Allah ini, maka kewajiban muslim yang lainnya adalah mengiringi jenazah tersebut, melaksanakan fardu kifayah atas jenazah tersebut sampai ke pemakaman. Ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan hal tersebut menjadi sebuah kewajiban, maka penyelenggaraan jenazah hukumnya fardu kifayah. Maksudnya, fardu kifayah adalah sebuah kewajiban seorang muslim yang kewajiban tersebut bisa terlepas atau tidak menjadi sebuah kewajiban terhadap seorang muslim tersebut apabila ada saudara ataupun muslim yang lainnya sudah menyelenggarakan fardu kifayah tersebut. Berarti apabila saudara kita yang lainnya, muslim yang lainnya sudah menyelenggarakan fardu kifayah tersebut, maka kewajiban tersebut tidak terbebani dari seorang muslim yang lainnya. Begitu besarnya pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga baginda Rasulullah mengatakan besarnya pahala yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi yang ikut mensalatkan jenazah, maka Allah akan memberikan pahalanya sebesar 1 qira. Dan barang siapa yang ikut sampai dengan memakamkannya, maka Allah akan memberikannya 2 qira. Lalu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, seberapa besar 2 qira tersebut?" Maka baginda Rasulullah mengatakan 2 qira itu sebesar 2 besarnya gunung, atau diibaratkan, dikiaskan dengan besarnya gunung Uhud yang ada di Madinah. Masyaallah muslimin, insan-insan pendidikan yang dirahmati Allah, kita berharap bahwasanya video pembelajaran ini akan bisa memberikan sebuah motivasi pada diri seorang hamba Allah bisa melaksanakan atau ikut serta menyelenggarakan fardu kifayah tersebut. Dan bagi seorang anak, sebagai bentuk pengabdian kepada orang tua kita, apabila Allah telah mencukupkan nikmat kepada orang tua kita, kiranya kita bisa tampil. Yang pertama, mungkin bisa ikut serta dalam menyelenggarakan jenazah orang tua kita, atau mungkin kita bisa tampil sebagai imam pada pelaksanaan sholat jenazah tersebut. Adapun tutorial ataupun tata cara pelaksanaan sholat jenazah akan kita bahas pada segmen berikutnya, dan yakinlah insyaallah dengan niat yang tulus, ikhlas serta istiqomah, kita semua akan mampu dan bisa melaksanakan atau menyelenggarakan fardu kifayah ini. Demikian segmen pertama yang bisa disampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah dia praktik ibadah salat jenazah yang dilaksanakan oleh para siswa-siswi SMP Negeri 1 Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang. Pada pelaksanaan ibadah salat jenazah kali ini, sebagai informasi, jenazah yang akan disolatkan berjenis kelamin laki-laki, sehingga posisi imam sejajar dengan kepala jenazah. Selanjutnya akan kita saksikan pelaksanaan salat jenazahnya. As-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah, as-salatu lihadzal mayyit jami'atan rahimakumullah. Usalli ala hazal maiti arba'a takbiratin fardul kifayati mustaqbilal kiblati imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahu akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.